Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini pada mata kuliah pengantar bisnis syariah. Baik mahasiswa semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pertemuan keempat pada mata kuliah kita ini yang dilakukan secara daring pada semester kali ini. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas topik terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha, kita mencoba sedikit menelaah, membaca sejarah, mengulang kembali, menganalisis apa yang terjadi pada tahun 1997-1998. Nah, pada tahun tersebut di negara kita Indonesia dan juga pada beberapa negara lainnya di Asia, terutama Malaysia, Thailand, Korea Selatan, itu terjadi yang namanya kemunduran ekonomi atau biasa disebut juga dengan the Asian meltdown atau kehancuran Asia begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, peristiwa tersebut dikenal dengan nama Krismon atau krisis moneter. Peristiwa tersebut, the Asian meltdown, sebenarnya dimulai dari Thailand dan seterusnya menjalar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Kemunduran atau kehancuran Asia tersebut sebenarnya diawali dari permasalahan pada sektor keuangan atau sektor moneter, yaitu terjadinya kemerosotan kurs valuta asing yang selanjutnya diikuti oleh kepanikan di pasar saham yang menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan dan perbankan. Mungkin teman-teman pernah baca buku atau mendengar berita bahwa di Indonesia sendiri pada tahun 1998 itu perbankan berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan begitu. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan kala itu sehingga masyarakat menarik uangnya secara besar-besaran dari lembaga perbankan atau yang disebut juga dengan RAS. Nah, RAS ini penarikan uang secara besar-besaran dari lembaga perbankan, inilah yang menyebabkan terjadinya krisis moneter di Indonesia begitu. Nah, krisis moneter yang terjadi di sektor keuangan ini tidak hanya berefek buruk pada sektor keuangan saja, tidak hanya berefek di sektor finansial saja, tetapi juga memberi pengaruh negatif pada sektor produktif begitu. Nah, kemunduran sangat serius dihadapi oleh Indonesia. Kenapa? Karena nilai produksi nasional kala itu sangat merosot. Pengangguran terjadi di mana-mana, harga mengalami tingkat kenaikan yang sangat luar biasa pada kala itu begitu. Sehingga jika kita lihat bahwa pada situasi seperti itu begitu, dalam menjalankan sebuah bisnis atau suatu perusahaan yang dibutuhkan tidak hanya bagaimana caranya suatu usaha bisa memproduksi suatu produk itu secara efektif dan efisien begitu, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang itu ikut mempengaruhi kepada dunia usaha. Nah, kalau kita lihat tadi faktor krisis ekonomi atau krisis keuangan atau the Asian meltdown kalau dalam istilah Asianya, itu ternyata memberikan efek negatif pada kemerosotan dan kemunduran dunia usaha begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang hari ini
akan coba kita kaji kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dunia usaha tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya, itulah yang disebut dengan lingkungan kegiatan usaha atau iklim usaha. Begitu. Nah, jadi semua faktor-faktor yang ikut mempengaruhi dan menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka itulah yang dikatakan dengan lingkungan usaha. Nah, faktor-faktor yang kita bahas hari ini adalah faktor dari lingkungan usaha ini yang terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan non-pasar atau non-market environment. Nah, dua hal ini akan coba kita lihat, akan coba kita analisa pada hari ini seberapa besar pengaruh dari market environment atau lingkungan pasar dengan non-market environment atau lingkungan bukan pasar. Sejauh mana dia memberikan pengaruh terhadap dunia usaha. Nah, ini dia. Pada persegi panjang yang di tengah itu kita lihat ada lingkungan pasar. Jadi pada lingkungan pasar ya adalah lingkungan yang langsung bersentuhan dengan perusahaan ya, atau yang langsung bersentuhan dengan dunia usaha, itulah yang dikatakan dengan lingkungan pasar. Nah, sedangkan lingkungan bukan pasar adalah dia tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan pasar, tetapi menjadi faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan atau kegiatan dunia usaha. Jadi bisa diartikan bahwa lingkungan pasar adalah faktor-faktor yang berpengaruh secara cepat dan dekat terhadap perusahaan. Sedangkan lingkungan bukan pasar itu tidak memberikan pengaruh secara langsung kepada perusahaan atau dunia usaha. Nah, oke. Kita coba lihat satu persatu dulu. Pertama kita masuk kepada lingkungan pasar, faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan pasar begitu. Pertama, kita lihat ada langganan ya. Langganan atau biasa kita sebut juga dengan pembeli. Nah, dalam dunia bisnis, the consumer is king ya. Pembeli itu adalah raja. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahwa ketika suatu perusahaan sudah memproduksi suatu produk, maka yang akan menggunakan produk itu adalah pasar atau konsumen. Nah, produk ini laku atau tidak di pasaran itu sangat tergantung dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu makanya di pertemuan sebelumnya Ibu sampaikan bahwa ketika suatu perusahaan atau suatu dunia usaha akan membuat suatu produk, maka yang akan dipikirkan adalah seleranya konsumen. Hari ini konsumen butuh apa, hari ini yang diinginkan oleh konsumen itu apa. Nah, inilah yang mesti dibaca oleh para produsen atau pemilik dunia usaha. Kita harus bisa menciptakan produk-produk yang itu memang membuat konsumer kita menjadi senang begitu ya, membuat pembeli menjadi happy. Nah, tentunya untuk bisa menciptakan itu semua, kita harus bisa membaca keinginan-keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Nah, kalau suatu perusahaan sudah bisa menciptakan suatu produk yang itu melebihi ekspektasi dari konsumen, nah ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Jadi akan ada nilai tambah yang diterima oleh
konsumen ketika dia membeli suatu produk dan itu melebihi dari ekspektasinya. Nah, jangan sampai kita menyediakan produk yang itu sangat tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau itu yang terjadi, konsumen kecewa, maka jangan harap konsumen akan kembali lagi membeli produk kita. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah ketika konsumen ini melakukan promotion by mode kepada rekannya, kepada temannya gitu, kepada koleganya, kepada orang-orang yang berada di lingkungannya. Ketika seorang konsumen kecewa, maka dia akan menyampaikan kepada 10 orang. Dalam artian, dia akan mampu mempengaruhi 10 orang untuk tidak membeli produk kita. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Tetapi ketika dia puas, dia mungkin hanya akan menyampaikan kepada 1-2 orang saja begitu. Nah, ini perlu menjadi catatan bahwa jangan sampai kekecewaan konsumen terhadap produk kita itu menyebabkan kemunduran dan kemerosotan pada perusahaan atau usaha kita. Oke, itu kenapa pelanggan atau customer itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah pekerja. Kita sama-sama tahu bahwa secanggih apapun teknologi tetap membutuhkan tenaga kerja manusia begitu. Nah, suatu perusahaan tentunya juga memerlukan tenaga kerja dalam dunia bisnis ataupun dalam bidang yang lainnya. Sekaya apapun seseorang, misalnya ada orang yang kaya banget, terus dia pengen bikin rumah yang mewah begitu ya. Ketika dia pengen bikin rumah yang mewah, maka dia akan meng-hire arsitek. Untuk apa? Untuk membuat desain rumah mewah yang sesuai dengan keinginannya. Dia hire arsitek. Setelah arsitek, maka itu juga nanti akan dikerjakan oleh kontraktor, bangunan, kepala tukang, dan lain sebagainya begitu untuk bisa mewujudkan keinginannya memiliki rumah mewah. Nah, dalam artian apa? Sekaya apapun orang, sepadat apapun teknologi, akan tetap membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Nah, tentunya karena ini berpengaruh langsung kepada perusahaan, maka tempatkan orang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan posisinya yang tepat begitu. Minggu lalu kita sudah menyebutkan the right man on the right place begitu. Jadi tempatkan orang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya begitu. Salah dalam menempatkan seseorang pada suatu perusahaan, maka tentu itu akan memberi efek negatif pada produktivitas kerja. Nah, karena itu penting untuk menempatkan pekerja sesuai dengan keahliannya. Nah, yang berikutnya adalah penyedia bahan mentah atau supplier, ya. Nah, penyedia bahan mentah ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Ketika misalnya pemasok bahan mentah bagi suatu perusahaan berada di titik A, lalu tiba-tiba pemasok ini mengalami kebangkrutan, ya, perusahaan mungkin bisa mencari bahan mentah yang lain, tetapi yang mesti difikirkan adalah belum tentu perusahaan akan mendapatkan bahan mentah seperti harga yang didapatkan di tempat yang sebelumnya. Belum tentu juga bisa mendapatkan bahan mentah dengan lokasi yang dekat dengan perusahaan begitu. Nah, ketika semakin jauh tentunya kos akan semakin besar begitu, ya. Nah, ini akan sangat mengganggu produktivitas perusahaan, akan sangat mengganggu produktivitas dalam dunia usaha. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga penyedia bahan mentah. Nah, yang berikutnya kita lihat ada pemberi modal dan pinjaman. Nah, modal dan pinjaman
menjadi satu bagian penting dalam dunia usaha. Biasanya semakin besar suatu usaha atau suatu perusahaan, tentunya modal yang dibutuhkan juga semakin besar begitu. Ketika suatu usaha mau melakukan ekspansi, tentunya dia butuh usaha yang lebih, ya. Nah, di sini ada peran dari institusi keuangan yang sebenarnya sangat berperan besar. Hari ini institusi keuangan itu sangat besar, termasuk juga dalam Islamic Finance, ya. Hari ini lembaga keuangan syariah itu sangat banyak sekali macamnya. Mulai dari sektor perbankan syariah, ya, yang itu bisa memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang besar dan menengah begitu, atau usahanya masih berskala kecil, nanti bisa pengajuan pembiayaan lewat BPRS, atau pada sektor nano yang berada pada level di bawah mikro, itu disebut sektor nano. Nah, itu bisa melakukan pinjaman lewat BMT misalnya, yang itu merupakan bagian dari Islamic Microfinance. Nah, banyak sekali lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan. Tetapi terkadang persoalannya hari ini adalah tidak semua orang atau belum semua orang itu merupakan orang yang melek dengan lembaga keuangan. Jadi banyak di antara mereka yang itu merupakan orang-orang yang unbankable people. Banyak orang-orang yang belum terakses dengan lembaga keuangan. Nah, ketika mereka belum terakses dengan lembaga keuangan, tentunya salah satu sumber modal dari institusi keuangan itu tidak bisa dia peroleh. Nah, ini kan tentunya menjadi persoalan. Nah, kalau teman-teman pernah melihat atau mendatang ke perbankan atau pernah ikut menjadi bagian marketing di perbankan begitu. Marketing di perbankan itu biasanya akan mendatangi orang-orang yang punya usaha, ya. Kenapa? Karena memang perbankan itu akan mencari sektor-sektor yang memang sudah berjalan gitu. Sehingga ketika dilakukan suntikan dana itu akan memberikan peningkatan produktivitas yang akhirnya akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, bagi usaha-usaha yang baru tentunya ini perlu menjadi catatan penting bagaimana supaya bisa mengakses pinjaman melalui institusi keuangan. Apakah itu tidak bisa? Bisa, bagi usaha baru bisa, tetapi tentunya harus memenuhi persyaratan, misalnya harus ada izin usahanya dan lain sebagainya begitu, sehingga institusi keuangan bisa memberikan pinjaman kepada dunia usaha atau perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya yang mempengaruhi perusahaan pada lingkungan pasar adalah pesaing dan perusahaan lain. Nah, ini perlu kita membacanya secara berbeda begitu ya. Kita tidak boleh selalu menganggap pesaing itu adalah sebagai lawan bisnis, tidak. Tapi kadang justru dari pesaing kita malah bisa mendapatkan ide bisnis, ya. Dari pesaing kita malah justru bisa mendapatkan ide untuk mengembangkan usaha. Kita lihat misalnya industri penerbangan, ya. Kita lihat industri penerbangan. Dulu Habibie punya cita-cita ingin menjadikan Indonesia negara dirgantara gitu. Lalu dibuatlah pesawat N250 atas dasar cita-cita tersebut. Tetapi sayangnya setelah N250 itu dibuat, tidak ada tindak lanjutnya. Ini banyak persoalan, kita tidak akan baca itu kenapa cita-cita Habibie ini tidak terwujud begitu. Tetapi cita-cita Habibie ini sebenarnya dibaca menjadi satu peluang besar oleh dunia usaha.
Kita lihat sejak tahun 2000-an bagaimana perkembangan penerbangan Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbangan ya yang itu menyediakan penerbangan antar pulau, antar daerah di Indonesia ya. Dan itu mereka juga menyediakan banyak penerbangan dengan biaya penerbangan yang relatif murah dan terjangkau. Kalau dulu sebelum tahun 2000, ketika seseorang bisa naik pesawat, maka itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Bisa jadi dia orang kaya atau dia pejabat, itu orang yang bisa naik pesawat. Tetapi semenjak tahun 2000-an hingga saat ini, siapapun bisa naik pesawat. Kenapa? Karena memang harganya terjangkau, bersaing begitu. Nah, ini dibaca baik oleh pesaing menjadi sebuah peluang. Perusahaan lain membaca itu menjadi sebuah peluang, begitu ya. Nah, perkembangan dunia penerbangan ini sebenarnya juga memberikan kontribusi positif pada sektor perdagangan ya. Kenapa? Teman-teman mungkin pernah lihat banyak orang yang ngurus pekerjaannya bolak-balik naik pesawat, bahkan kadang ada yang pagi berangkat terus sorenya dia balik lagi ke rumahnya dan itu transportasinya lewat pesawat. Dan itu sangat memudahkan dia dalam melakukan bisnis begitu ya. Dan hal itu banyak terjadi pada lingkungan-lingkungan bisnis. Nah, sehingga kita mesti melihat bahwa pesaing dan perusahaan lain itu terkadang memberikan ide kepada kita begitu. Tapi tentu kita harus bisa membaca, jangan sampai juga keberadaan perusahaan lain itu bisa mematikan perusahaan kita. Tentunya kita harus tetap terus berinovasi begitu ya, terus berkreativitas pada perusahaan sehingga perusahaan lain dan pesaing itu akan mampu menjadi mungkin bagian dari rekan bisnis kita begitu, bukan lawan usaha kita. Nah, itu dia beberapa hal yang berada pada lingkungan pasar yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Nah, berikutnya kita coba lihat lingkungan bukan pasar ya, lingkungan bukan pasar yang itu memberikan pengaruh kepada perusahaan meskipun pengaruh tersebut bukanlah pengaruh secara langsung. Pertama, kita lihat kestabilan politik ya. Lagi-lagi kita lihat peristiwa pada tahun 1998 ya, bagaimana situasi politik kala itu yang pada akhirnya kekacauan ekonomi, kekacauan politik itu menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi hancur begitu ya. Dan banyak lagi sebenarnya kasus-kasus politik yang itu memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Kalau kita baca dalam sejarah perjalanan bangsa ini, tentunya akan banyak hal yang bisa kita baca. Misal ketika masanya Orde Lama begitu, mungkin kita melihat perkembangan ekonomi tidak signifikan karena pemerintah lebih terkonsentrasi mengurusi pemerintahan dan mengurusi situasi politik yang pada masa itu memang masih banyak sekali persoalan karena menghadapi Indonesia masih merdeka dan berbagai persoalan pada internal institusi pemerintahan begitu. Nah, memasuki Orde Baru, perekonomian menjadi satu poin penting perhatian pemerintah kala itu begitu. Ekonomi naik pesat memang pada masa Orde Baru. Tetapi apa yang terjadi? Toh Orde Baru pun juga akhirnya tumbang pada 1998 yang ditandai dengan kemunduran Soeharto dari Presiden Republik Indonesia begitu. Nah, ini semua kan situasi politik. Lalu muncullah era reformasi. Era reformasi di mana
Soeharto mundur dari jabatannya, digantikan oleh Habibie yang kala itu menjadi wakilnya ya. Nah, masa era reformasi itu banyak sekali situasi politik yang berpengaruh terhadap perekonomian begitu. Kita tidak bisa bilang reformasi terjadi telah mereformasi semua aspek tatanan kehidupan kita masyarakat Indonesia, belum, termasuk dalam bidang ekonomi begitu. Reformasi itu ternyata belum terjadi seutuhnya pada bidang ekonomi, belum pernah terjadi ada reformasi ekonomi begitu, karena memang meskipun pemerintahan, pucuk pimpinan pemerintahan yaitu presiden berganti, tapi toh ternyata segelumit persoalan termasuk dalam bidang perekonomian itu menjadi hal yang menjadi hal yang sangat urgent, menjadi persoalan penting yang harus segera diselesaikan pada masa itu. Termasuk sampai hari ini urusan politik berpengaruh terhadap perekonomian begitu. Hari ini mahasiswa lagi demo ya terkait dengan undang-undang cipta kerja ya. Nah, secara tidak langsung ini tentunya akan mempengaruhi kepada dunia usaha. Situs-situs berita internasional itu sudah membicarakan Indonesia terkait dengan situasi hari ini. Nah, ini tentunya akan sangat berpengaruh bagaimana para investor asing itu akan menanamkan sahamnya di dalam negeri begitu. Nah, ini bisa teman-teman analisis nanti dengan melihat pergerakan saham di dalam negeri, apakah memang benar, apakah pengaruhnya positif atau negatif kondisi hari ini. Nah, itu kestabilan politik. Nah, selanjutnya kita lihat adanya pengaruh dari kestabilan perekonomian negara ya. Nah, kita lihat ada indikator ekonomi seperti yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dihitung dari produk domestik brutonya. Nah, jadi kalau produk domestik bruto tahun ini itu lebih besar daripada tahun lalu, nah itulah dikatakan mengalami peningkatan ya. Tetapi kalau negatif berarti itu tentunya mengalami penurunan. Lalu ada pengangguran, ada neraca pembayaran dan kurs valuta asing, ada saham, ada inflasi begitu ya, kemerosotan pendapatan real, biaya memperoleh modal meningkat, meningkatkan pesaing luar negeri. Nah, faktor-faktor atau indikator ekonomi inilah yang nanti akan mempengaruhi kestabilan perekonomian suatu negara. Kenapa suatu negara bicara setiap tahunnya suatu negara tahun ini mengalami peningkatan sekian persen, 5% misalnya, itu menjadi tolak ukur utama. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan nasional itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tentunya diakibatkan karena meningkatnya produktivitas masyarakat. Nah, ada multiplier efek ini yang harus kita baca dalam suatu perekonomian negara, sehingga kalau ada bagian dari indikator ekonomi ini yang tidak stabil, maka itu tentunya akan memberikan dampak pada perekonomian secara umum, dan itu pada akhirnya akan berefek pula kepada sektor dunia usaha atau perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, regulasi begitu ya, sangat banyak sekali yang itu menyangkut dengan perekonomian ya. Hari ini negara kita masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan ya, sehingga pemerintah pun biasanya akan mencoba menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan cara mungkin membuat berbagai macam regulasi dan lain sebagainya begitu ya. Termasuk hari ini regulasi yang sedang marak-maraknya
akan diajukan ke MK, begitu dibicarakan oleh banyak orang. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang itu juga memberikan pengaruh dan efek yang luas kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah organisasi perburuhan dan organisasi masyarakat lain. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar istilah May Day, ya. May Day adalah suatu istilah di mana pada setiap bulan Mei, ya, pada setiap bulan Mei itu akan diperingati sebagai Hari Buruh Nasional, ya. Nah, peringatan Hari Buruh Nasional ini, ya, biasanya menuntut misalnya kenaikan upah buruh, ya, dan hal-hal lain yang itunya meningkatkan kesejahteraan para buruh, ya. Nah, meskipun ini tentunya sebagian mendapat kritikan juga bagi orang-orang bahwa tidak juga semua apa yang diorasikan pada saat May Day itu mencerminkan misalnya gaji buruh, gajinya sebenarnya sudah melebihi standar dan lain sebagainya. Itu tentunya menjadi bahan diskusi yang harus dibahas lebih lanjut oleh mahasiswa dan kita semua di lingkungan akademis, ya. Nah, ada organisasi masyarakat, banyak sekali organisasi masyarakat yang itu memberikan efek yang besar terhadap perekonomian negara kita, gitu. Nah, berikutnya adalah ciri demografi dan sistem sosial dan kebudayaan. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat dan juga agama, ya. Persepsi masyarakat Indonesia juga akan sangat kaya. Nah, ini tentunya akan memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan dunia usaha seperti yang Ibu contohkan minggu lalu, begitu ya. Juallah suatu produk dengan memperhatikan budaya dan lingkungan serta agama setempat, ya. Kalau penduduk muslim itu pakaiannya tertutup begitu, jadi juallah pakaian-pakaian yang tertutup kepada masyarakat muslim, ya. Atau di Minangkabau misalnya yang perempuannya biasa pakai baju kurung, ya, maka menjual baju kurung atau menjual bahan-bahan pakaian untuk dijahit menjadi baju kurung menjadi salah satu bisnis yang itu sangat menjanjikan, begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang coba dibaca dan itu akan mempengaruhi terhadap perusahaan. Nah, berikutnya adalah peraturan dan undang-undang serta pelaksanaannya. Kalau kita baca banyak sekali undang-undang yang terkait dengan perekonomian, misalnya ada undang-undang mengenai kontrak, ada undang-undang tentang PMA atau penanaman modal asing. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit bagaimana regulasi terkait PMA ini sampai akhirnya investor asing itu boleh membuka usahanya 100% di dalam negeri, begitu ya. Nah, dan banyak lagi regulasi-regulasi yang terkait dengan dunia usaha. Nah, lalu yang berikutnya adalah keadaan perekonomian dan politik global. Nah, kita sama tahu misalnya ketika keadaan perekonomian global sedang merosot, maka itu akan mempengaruhi perekonomian negara-negara lain, yaitu memang yang itu memiliki korelasi dengan negara tersebut. Apalagi negara-negara tersebut adalah negara-negara superpower atau negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa seperti misalnya Amerika, China, Rusia, begitu ya. Nah, ketika terjadi sesuatu di negara tersebut, maka itu biasanya akan memberikan efek kepada perekonomian yang lainnya, negara lainnya, begitu. Nah, itulah beberapa dari lingkungan bukan pasar yang berpengaruh terhadap perusahaan. Intinya adalah bahwa baik itu lingkungan pasar maupun itu lingkungan bukan pasar harus menjadi pertimbangan bagi seorang pengusaha dalam menjalankan bisnis atau menjalankan
perusahaannya. Jika semua hal tersebut sudah dipertimbangkan, tentunya akan membantu untuk meminimalisir resiko perusahaan dan meningkatkan profit dari perusahaan tersebut. Oke, mahasiswa semuanya, sampai di sini dulu penjelasan Ibu terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi dunia usaha. Berikutnya kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Silahkan mahasiswa mengirimkan pertanyaan atau tanggapan atau hal-hal lain yang perlu kita diskusikan terkait dengan materi ini. Demikian saja perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.